rupanya kegelisahannya sama Mas Rizky. Rupanya kegelisahannya sama, Kanisa juga rupanya kegelisahannya sama, juga membahas tentang kalau di perpus itu bukan cuma masalah baca buku aja gitu. Gitu teman-teman sekalian. Makasih Kak Feni telah berbagi. Mungkin ada teman-teman lainnya yang mau berbagi tentang apa sih kegiatan literasi yang telah teman-teman lakukan. Mungkin bisa di sini ada anak SMA, ada anak SMP. Hebat. Ada mahasiswa, ada guru SMA. Kak Nisa, bisa kita nyambung lagi Kak Nisa? Oke, siap. Oke, seru ya. Kak Nisa. Dari tadi. Oke, rupanya seru banget Kak Nisa. Yeah. Jadi tadi ada dari Kang Sony yang sampein nggak apa-apa, kita belajar aja dari digital dulu. Tapi butuh tahu nih, gimana caranya kita bedain bahan literasi yang baik untuk kita konsumsi dan kita bisa share lagi Kak Nisa. Itu seperti apa? Adakah pakem-pakem tertentu ataupun tips and trick dari Kanisa gimana caranya kita nentuin oh ini literasi yang bagus buat kita baca dan kita bisa share lagi buat orang lain gitu Kanisa. Silakan Kanisa, punten. Oke, siap. Sambil nyambung ya nanti dari tadi Mbak Ismi, kemudian ada dari Mas Sony juga, Kang Sony. Ini kayaknya senior juga nih yang udah bergelut di dunia literasi. Banyak, nanti kita boleh lah saling berkunjung ya, karena ini kan dari berbagai daerah. Terus tadi ada Kak Sabila juga. Tadi seperti yang saya informasikan di awal, yang tadi saya share tuh data Kominfo, sebenarnya sih pemerintah udah punya perangkat yang cukup baik ya, dan juga punya regulasi yang cukup baik juga, sekalipun tadi Mbak Ana bilang lagi-lagi akhirnya kita nanti ada kekhawatiran untuk menyampaikan pendapat karena ada UU ITE gitu. Tapi kita juga harus mengakui kalau nggak ada UU ITE, orang juga akan serampangan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan ya banyak juga kan, banyak kasus juga yang akhirnya banyak informasi-informasi yang akhirnya tidak valid, atau hari ini misalnya kita sebut hoax gitu, banyak berita-berita hoax. Tadi kalau kekhawatiran Kang Sony, ini sih sebenarnya kekhawatiran hampir di semua para pegiat komunitas ya, terutama yang bergiat di literasi, karena kita tuh sebenarnya ada kebingungan, dilematis gitu. Kita mau ningkatin budaya bacanya dulu, terserah udah nggak apa-apa baca apapun, kemudian menulis apapun, artinya kampanye literasinya dulu, atau kemudian kita agak ketat ya dalam membuat pakem-pakem, buat aturan bagaimana misalnya si pegiat literasi ini harus bisa tidak hanya sekedar membaca, tapi dia membaca dengan kritis, artinya memilah, kemudian memverifikasi, membuat sebuah studi komparasi gitu dengan data-data yang dia dapat atau informasi yang dia dapat, kemudian dibandingkan dengan informasi-informasi yang lainnya. Nah, saya kira ini juga masih selalu jadi persoalan gitu. Dan tadi kalau saya secara pribadi karena masih minat baca yang rendah, jadi kalau saya di tempat saya sendiri tuh masih polanya tuh membebaskan gitu, artinya membebaskan apa yang tema apa yang kamu suka baca gitu, nggak harus dikasih misalnya harus bacanya tuh, bahkan misalnya di sastra gitu ya, sastra itu ada tingkatannya, misalnya ada sastra pop, ada sastra serius, kemudian ada sastra yang klasik, ada sastra teen lit gitu. Nah itu sebenarnya kita balikin lagi, seburuk-buruknya kita membaca buku atau karya, tapi itu jauh lebih baik daripada tidak membaca sama sekali misalnya. Jadi kalau saya sih lebih ke situ. Misalnya soal kekhawatiran tadi udah disampaikan juga gitu, ada kekhawatiran kita takut nanti terkena dampak dari UTE, saya kira itu kan panjang ya prosesnya, dan kita sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya kita udah tahu sih, maksudnya udah bisa bedain lah mana yang baik, mana cara menyampaikan yang baik dan buruk gitu, apalagi kalau orang yang udah dekat dengan dunia literasi pasti udah bisa ngebedain, saya kira itu. Terus tadi misalnya ini saya tertarik juga nih dari Mbak Ismi mengenai persoalan masih banyaknya orang-orang yang senang membaca buku bajakan, bahkan membeli buku bajakan, bahkan banyak penjual buku bajakan gitu ya. Nah, ini juga 50-50 akhirnya dilematis gitu.
Pertama, ketika kita ingin mengkampanyekan budaya literasi, meningkatkan budaya baca, tapi kita juga terbentur dengan mahalnya buku-buku yang disediakan oleh pemerintah. Ya kan, nanti ini nyambung dengan gimana Kak kita untuk mendorong pemerintah agar bisa lebih apa ya, agar bisa lebih ramah terhadap para pegiat literasi. Saya berangkat dari persoalan pertama dulu, persoalan buku bajakan gitu. Nah ini saya sih harap ini harus dihindari ya, karena dengan kalian membeli buku bajakan itu sama saja kalian sudah memutus ya, memutus rezekinya penulis. Di sana dalam satu buku itu ada penulis, ada layouter, editor, ya kan, kemudian penerbit. Nah, ketika membeli buku bajakan, bagaimana kita bisa mendidik untuk menghargai karya anak bangsa sendiri gitu. Bahkan kalau di label musik kan itu udah cukup keras ya, untuk tidak membeli kaset bajakan dulu, kayak kampanye udah banyak. Karena kan royalti para pengkarya itu kan dari situ. Nah, misalnya ini bayangkan satu buku yang dihasilkan itu menjadi royalti rame-rame, dari di situ ada bayarannya si editor, ada upahnya untuk desainer, ada upahnya untuk layouter, bahkan sampai